Good morning, students. Grade 4. I hope you are always in good health. I apologize for today's the lesson because it can only be done through learning videos. Please open the book to page 59. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena pembelajaran pada hari ini hanya bisa dilakukan melalui video rekaman, ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga ketertiban saat belajar di lab komputer, oke? Finish, open your book page 59. After previously we have studied PowerPoint about creating PowerPoint design, creating master slide, and creating transition and animation. Today let's continue our learning. We are still using PowerPoint about using hyperlink. Are you ready? Okay. The first first open the Microsoft PowerPoint application. Oke, sebelumnya saya review kembali. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat desain PowerPoint. Lalu juga kita sudah belajar menggunakan slide master pada PowerPoint. Dan juga sudah membuat transisi dan animasi. Sekarang saatnya kita untuk belajar menggunakan hyperlink, ya. Baik, kalau kalian sudah membuka buku halaman 59, di sini posisi ideal menggunakan laptop atau PC. Ini perhatikan dulu saja duduk kalian, coba diperhatikan duduknya seperti ini, bersandar pada kursi, lalu posisi jari kaki pun yang benar seperti ini, tidak mengangkat tumitnya, ya. Silahkan diperhatikan. Kita akan lanjut saja ke materi utama kita hari ini, mengenal hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink adalah tautan yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain. Dalam Microsoft PowerPoint, hyperlink dapat digunakan untuk menghubungkan slide, dokumen, situs web, atau alamat email. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menambahkan hyperlink ke slide PowerPoint, yaitu sebagai berikut. Oke. Finish, open the Microsoft PowerPoint apps. Oke, finish. Next, click the file menu and select new. And then you can select blank presentation. Oke, baik. Sekarang kita sedang ada di slide yang pertama, ya. On the first slide, create a view like I create. Jadi silahkan kalian ikuti. Oke, yang pertama materi beberapa waktu yang lalu kita rubah dulu backgroundnya, ya. Caranya bagaimana? Kita klik menu desain, lalu kalian pilih format background. Oke, sudah. Kalau sudah, pada bagian format background di sebelah kanan kalian pilih gradient fill. Di gradient fill kalian boleh pilih dulu preset gradientnya. Kalian mau pilihan warna apa saja silahkan, misalnya ini. Lalu tipenya silahkan mana ya tipe yang kamu cocok.
Misalnya saya pakai yang ini gitu ya. Kalau sudah, silahkan pilih apply to all. Setelah klik apply to all, selanjutnya kita ketik di bagian judul di sini. Kita klik saja. Silahkan kalian boleh menggunakan jenis tulisan yang kalian suka, yang mana saja gitu ya. Font size-nya menyesuaikan saja ya, bikin saja yang besar. Lalu kalian ketik belajar, enter hyperlink. Nah, apabila tulisannya menumpuk seperti ini, kita bisa mengatur kotaknya, kanan, kiri, atas, bawah. Ini sepertinya saya atur dulu. Seperti ini, silakan kalian atur dulu ya. Ini yang ke kirinya silakan sampai ke batas kiri, yang kanannya juga ke batas kanan. Jadi posisi tulisan belajar hyperlinknya pas di tengah-tengah, huruf kapital semua ya. Lalu untuk di bagian click to add subtitle, kita lengkapi juga bersama tulis nama kalian, kelas kalian, kelas berapa, misalnya saya tulis kelas 4C, lalu SD Ignatius Slamet Riyadi, Karawang ya. Harus pakai kotanya karena ada beberapa sekolah yang namanya sama dengan kita menggunakan nama pahlawan Slamet Riyadi. Oke, slide pertama sudah selesai. And then add slide 2, then create the following view ya. Selanjutnya kita buat tambahkan slide kedua dan buat tampilannya sama seperti yang saya tunjukkan kalau sudah selesai di slide pertama. Caranya kita klik new slide, lalu kita pilih yang title only. Nah, supaya ada kesinambungan atau keselarasan antara slide 1 dengan slide yang kedua, di slide yang pertama ini kita samakan font name-nya. Kalau di sini saya Berpong, kamu juga nanti sama di sininya ya. Kamu apa nih font name-nya? Saya akan sama nih seperti ini. Font size-nya mengikuti saja ya. Lalu kita bikin di tengah-tengah tulisannya, kita ketikkan di sini. Karena saya pilih font name ini memang nggak bisa huruf kecil ya, jadi mengikuti aja baiknya seperti apa kalian. Langkah-langkah membuat hyperlink. Nah, seperti ini saya akan kecilkan dulu biar cukup. Oke, diatur. Coba bikin seperti ini. Langkah-langkah membuat hyperlink, boleh 1 baris, boleh 2 baris seperti ini. Ini juga bisa diatur ke kiri ke kanannya supaya pas di tengah-tengah. Untuk font size-nya menyesuaikan saja ya. Silakan sampai di sini dikerjakan dulu. Lalu kita lanjut, kita akan buatkan text box. Di sini ada 4 text box pilihan. Caranya klik menu insert, lalu pilih text box, lalu silahkan kamu buat seperti ini saja. Atur font size nya 28.
font name-nya biarkan saja atau bebas aja deh, silakan font name-nya bebas. Yang penting font size-nya 28. Lalu kamu ketikkan huruf besar semua ya. Langkah 1. Setelah mengetik langkah 1, kamu atur ukuran kotaknya ini sesuai dengan besar dari ketikan kamu ya. Jadi kalau misalnya cuma segini ya sudah segitu saja. Setelah selesai ketik langkah 1, selanjutnya kamu bisa ke menu shape format, lalu kamu rubah shape stylenya. Misalnya yang pertama saya mau pakai warna orange itu ya. Sampai sini sudah. Selanjutnya supaya cepat, kamu klik di kotaknya di sini. Jadi tidak ada kursornya ya. Kalau ada kursornya ini nggak keklik kotaknya. Supaya keklik kotaknya, kamu klik di garisnya. Klik, kursornya nggak ada. Setelah itu baru kamu ke menu home. Kita copy aja ya. Kamu copy, lalu kamu klik paste. Nanti jadi ada 2 dia. Nah, kita letakkan di sini. Kamu klik lagi paste. Geser lagi. Nanti kita atur-atur lagi posisinya ya, yang menarik, yang pas. Nah, lalu kita klik paste lagi, kita simpan. Sudah ada berapa kotaknya? Ada 4. Oke, kita hanya akan bikin 4 kotak. Setelah bikin 4 kotak, silakan diganti. Yang ini tetap langkah 1, yang bawahnya jadi langkah 2, yang kanan atas jadi langkah 3, dan kanan bawah jadi langkah 4. Jadi kalau kurang lebar kita lebarin aja sini, diperbesar. Oke, seperti ini. Selanjutnya kalau sudah langkah 1, 2, 3, dan 4, saya minta setiap kotak ini diberi warna yang berbeda. Caranya sama seperti tadi. Pilih salah satu yang mau diberi warna dulu, lalu ke shape format, ke shape style lagi, pilih warnanya. Misalnya langkah ketiga hitam, langkah keduanya diklik, misalnya kita pakai yang biru. Yang ini misalnya saya pakai yang hijau. Jadi langkah 1, 2, 3, dan 4 menggunakan warna yang berbeda. Silakan sampai sini. Oke, finish. Next, add slide 3, then create the following view ya. Selanjutnya kita tambahkan langkah slide yang ketiga buat tampilan seperti berikut. Caranya kita klik menu home, lalu kita pilih new slide, lalu sama kita pilih yang title only. Nah, seperti ini. Lalu kita copy saja dari slide kedua ini, bagian ininya kita copy ya, teksnya di blok aja gitu. Kamu copy, lalu di slide yang ketiga kita klik di sini, kita klik paste. Nah, seperti ini. Langkah-langkah membuat hyperlink. Lalu dari slide yang kedua kita copy juga yang langkah 1 ini.
ya. Sama mengkopinya, kita klik kotaknya, lalu kita copy, lalu kita simpan di slide yang ketiga, lalu kita paste. Jadi formatnya sama. Langkah 1 seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan text box lagi di sini dengan cara kita klik menu insert text box, lalu kita buat kotak di sini besar. Font size-nya kita masih pakai 28 saja biar tidak terlalu kecil tulisannya. Lalu paragrafnya kita pakai center. Silakan diketik seperti ini. Pilih teks, bentuk, atau gambar yang ingin digunakan sebagai hyperlink. Nah, ternyata masih cukup ya, kita bisa atur lagi kalau gitu. Untuk teksnya kita perbesar aja jadi 48 deh. Font size nya kita atur jadi 48, lalu shape formatnya juga kita atur warnanya gitu ya. Silahkan sampai sini. Jika sudah selesai, selanjutnya kita masukkan, kita akan buat dua tombol, back dan next gitu ya. Kita pakai menu insert, lalu kita pilih shape, lalu kita pilih yang arrow-nya ke kanan ini ya, arrow right, arrow right. Cari di blok arrow right di sini juga boleh. Kita pilih yang arrow right, lalu kita buat di sini. Perkiraan aja ukurannya ya. Nah, seperti ini. Silahkan kalau mau diganti warnanya, misalnya saya mau pakai warna hitam, bikin dulu satu. Kalau sudah bagus sesuai dengan yang kalian inginkan, kamu copy aja ya, biar ukurannya sama. Copy, lalu paste. Nah, nanti kan ada dua nih, kita simpan dulu di sini, lalu kita balik. Baliknya jangan manual, tapi kita pakai menu yang ada di shape format. Di shape format ini lalu kita pilih rotate, lalu kita pilih flip horizontal. Ingat ya, shape format ini kalau nggak ada berarti gambar atau yang mau dieditnya belum diklik. Tuh, contoh, saya nggak klik apa-apa nih, shape formatnya nggak ada. Tapi ketika saya klik salah satu gambar, shape formatnya muncul. Saya klik tulisan, shape formatnya juga ada gitu. Jadi mana yang mau diedit silahkan diklik ya. Nah, ini silahkan kira-kira disimpannya di tengah-tengah dua seperti ini. Silahkan dibuat dulu seperti yang saya tunjukkan. Baik, finish. Next, duplicate slide to slide 4, then create the following view ya. Sekarang kita akan menduplikat slide yang ketiga menjadi slide keempat ya. Caranya bagaimana? Pertama kita klik dulu di sebelah kiri slide ketiganya, lalu kita pilih di menu home, di grup slide tulisannya, tulisan new slide, lalu kita pilih di sini duplicate selected slide. Ketika kita klik duplicate selected slide, nanti jadi ada dua nih sama, slide 3 dan slide 4, namanya juga diduplikat. Jadi ada dua yang sama. Tapi kita akan edit tampilan di langkah atau di slide yang keempat. Langkah satunya kita ganti. Langkah satunya sekarang kita ganti jadi langkah kedua gitu. Tapi kita samakan dulu nih, yang langkah kedua ini warnanya biru yang ini ya. Yang mana ya? Kita samakan. Oh, biru yang paling bawah. Oke,
Maka di sini pun di slide keempat warnanya kita samakan supaya ada kesesuaian dengan main menunya gitu ya. Tidak beda-beda. Oh, di sini biru, begitu masuk ke sini jadi pink misalnya. Itu jadinya nggak lucu, nggak baik ya. Oke, di langkah kedua ini kita ketik di sininya. Nah, kalau yang ini boleh warnanya boleh ganti-ganti nanti ya. Sekarang ketik dulu aja. Pada menu insert, klik hyperlink. Nah, karena hyperlink ini bahasa Inggris, kita buat formatnya cetak miring ya. Nah, pada menu insert, klik hyperlink. Ini bisa dilebarin nggak? Nggak bisa ya. Gitu. Yang ini mau ganti warna, Mister? Boleh, silahkan. Misalnya yang ini jadi biru juga sama, ya boleh. Sama dengan ininya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita akan tambahkan tombol atau icon dari hyperlink yang ada di menu insert. Yang mana sih insert itu? Ini kan, link yang ini nih. Nah, tapi ini mati, Mister. Gimana supaya nyala? Kita coba klik salah satu. Nah, linknya sudah nyala kan? Sekarang bagaimana nih? Mau mengcopy yang ada di toolbar ini. Kita buka satu aplikasi lagi, namanya Snipping Tool. Ya, namanya Snipping Tool. Caranya bagaimana? Kamu klik di sini, type here to search, atau klik start juga boleh. Lalu cari aksesoris. Nanti di sini ada yang namanya Snipping Tool. Nah, Snipping Tool ini kamu klik, nanti akan muncul seperti ini. Harusnya kosong ya. Saya ulangin dulu, ini saya close dulu deh biar sama. Nah, saya ulangi lagi. Nah, nanti akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kamu klik new ya. Kamu klik new. Lalu kita blok yang akan kita copy, link ini. Nah, link ini kita blok. Kalau sudah ada di sini, selanjutnya kita klik copy. Ada copy ya. Kalau sudah, di minimize aja nih. Nah, di minimize, lalu kita klik di sini home, kita klik paste. Nah, nanti di sini ada nih lambang linknya. Ini kita perbesar aja biar kelihatan jelas. Oke, ini juga saya akan atur kiri kanannya. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, sudah selesai. Kalau kalian ada kesulitan, boleh bertanya pada Bapak Ibu guru yang menginval saya ya. Snipping Tool selain dari tombol start bisa diklik aja di sini, snipping. Nah, nanti ada, diklik aja ya. Oke, sampai sini sudah. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan menduplikat lagi slide yang keempat ini supaya menjadi slide yang kelima. Caranya sama seperti slide yang keempat tadi. Kita klik tulisan new slide di menu home. Lalu kita pilih duplicate selected slide. Nanti kita ganti langkah keduanya jadi langkah ketiga. Lalu kita cek ke main menunya. Langkah ketiga itu warnanya hitam. Maka kita ganti juga di sini shape formatnya. Kita pilih yang warnanya hitam. Nah, kita edit lagi yang di bagian sini ya. Saya juga ini tampilannya biar sama, saya akan coba pakai warna hitam juga. Lalu saya akan buat keterangannya di langkah yang ketiga apalagi. Oh, ternyata yang langkah ketiga ini kita cuman tulis pilih opsi yang paling
atau yang pilih opsi yang ingin ditautkan. Nah, ini saya akan pakai paragrafnya left. Saya akan atur dia ke atas sedikit seperti ini. Lalu tombol gambar linknya saya hapus gitu. Langkah ketiga, pilih opsi yang ingin ditautkan. Nah, tadi itu caranya kan kita klik menu insert lalu kita pilih link. Nah, muncul seperti ini nih. Ini harus kita copy nih gambar ininya. Setelah muncul seperti ini, saya ulangi lagi ya. Nah, ini kursornya biarkan aja dulu masih di sini kursornya. Kalau sudah selesai mengetiknya, kita klik menu insert, lalu kita klik ini linknya. Nah, kita mau mengcopy si jendela insert hyperlink ini. Caranya kita buka lagi di sini si snipping toolsnya, lalu kita pilih lagi new. Nah, setelah itu kita kurungin nih si jendela insert hyperlink ini. Kalau sudah, kita klik copy, lalu kita minimize ya. Nah, yang ini kita cancel, ini yang aslinya yang tadi kita copy. Ini cancel aja. Lalu kita paste di menu home. Nah, ada kan? Nah, ini kita simpan nih. Kita kecilkan aja supaya cukup di sini. Silahkan, kalau kesulitan ada teman sebelahnya yang sudah berhasil, boleh minta bantuan pada teman sebelahnya. Kita sudah sampai di langkah yang ketiga. Finish. Oke, next. We want duplicate slide to slide 5, then create the following view. Oke. Kita akan lanjutkan lagi sekarang. Kita akan menduplikat lagi slide yang kelima ya. Caranya sama seperti tadi. Klik new slide lalu kita pilih duplicate selected slide. Nah, di sini kita ganti deh langkah ketiganya jadi langkah keempat. Kalau kurang lebar kita lebarin aja. Tapi saya lihat lagi ke main menu, dia ada di formatnya adalah yang keempat warna hijau. Maka saya juga akan sama. Ya, samakan dengan yang punya kalian. Nah, ini dia. Lalu untuk gambar insert hyperlink di sini juga kita hapuskan dulu. Yang slide ke-6 ini kita di sini kita tambahkan tulisannya, kita hapus dulu. Lalu kita ketik, masukkan. Oh, ini masih italik ya. Italiknya kita matikan dulu. Masukkan teks atau alamat masukkan teks atau alamat yang ingin ditempatkan sebagai hyperlink kemudian klik tombol OK. Kita kom aja ya. Kemudian klik tombol OK. Huruf besar semua OK-nya. Oke, ini kita bikin paragrafnya rata tengah, lalu hyperlinknya bahasa Inggris kita pakai italic seperti ini ya. Nah, slide yang sudah selesai nih kita buat sekarang. Ya,
Sekarang ini slide-nya sudah selesai kita buat. Kita akan simpan terlebih dahulu langkah-langkahnya. File, Save As, lalu pilih Browse, lalu pilih Dokumen, cari folder SDISR, Open, folder 2425, Open. Nah, pilih kelas kamu, misalnya kelas 4C, Open, semester 2, Open. Kasih nama file ya. Nama filenya adalah belajar hyperlink, spasi nama kamu, spasi kelas kalian, spasi nomor absen kamu. Kalau sudah, kita klik save. Oke, selesai ya. Sekarang kita lanjutkan nih proses lakukan hyperlinknya ya. Ini kan sudah selesai. Kalau kita tekan tombol F5 untuk berpindah ke halaman selanjutnya, kita tekan tombol enter atau spasi gitu ya. Tapi kita akan belajar hyperlink di sini. Nanti kita hanya bisa berpindah ketika tombol panahnya ini diklik gitu ya, berpindah kembali ke sebelumnya atau ke satu langkah ke depan gitu ya. Dan di slide kedua ini, ketika kita klik langkah 1, dia akan pindah ke slide ini. Ketika dia klik langkah 3, dia akan langsung ke langkah 3 dan seterusnya. Kita akan coba sama-sama ya. Nanti kalau sudah selesai semuanya, kalau masih ada waktu, kalian boleh atur transisi dan animationnya gitu ya. Tapi hati-hati di animation, takutnya kebingungan. Kalian rubah dulu aja transitionnya karena Mr. Agung tidak bersama kalian. Oke, kita kembali ke slide kedua. Coba kalian klik di kotak langkah satunya. Ingat, di kotaknya. Jadi ciri-cirinya, betul nggak saya ngeklik kotaknya? Itu ciri-cirinya tidak ada kursornya. Kalau ada kursornya, berarti bukan kotaknya yang diklik ya, tapi isi dari kotaknya. Untuk ngeklik kotaknya, kita klik di garisnya. Kalau kursornya sudah hilang, berarti sudah betul. Kita kasih hyperlink ya, dia akan lompat ke slide yang ketiga nanti. Slide yang ketiga kan keterangan dari langkah 1 ya. Oke, caranya bagaimana? Setelah kita pilih gambar atau tulisan yang akan diberi hyperlink, kita ke menu insert, lalu pilih links. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, link to-nya ada 4 pilihan. Existing file or web page, place is in this document, create new document, atau email address. Ada yang tahu nggak kira-kira dari keempat ini kita pilih yang mana? Iya, pilihnya adalah place in this document. Nah, karena kita sedang pilihnya kotak langkah 1, maka nanti kalau langkah 1-nya diklik, kita akan muncul ke slide yang keberapa. Langkah 1 itu ada di slide ketiga, ingat-ingat ya. Ini orange, ini juga orange. Nah, slide yang ketiga, Mister. Berarti di sini kita klik yang langkah ketiga. Bener nggak? Kita bisa lihat nih di slide previewnya. Oh iya bener nih. Langkah 1 di sini akan connect ke sini, ngelink ke langkah 1. Betul, Mister. Oke, kalau sudah benar berarti kita klik. Oke. Kita coba ya selanjutnya. Sekarang kita klik kotak yang langkah 2. Ingat, jangan muncul kursornya. Selanjutnya ulangi prosedur yang kita lakukan di langkah 1 dengan cara klik links. Nah, langkah 2 itu di slide keberapa? Slide keempat. Kita coba klik slide keempat. Benar nggak di sini langkah 2? Betul. Oke. Nah, sudah mulai paham ya? Sekarang bisa mengerjakan sendiri yang langkah ketiga dan langkah keempat. Oke, silakan dilanjutkan. Kita mulai dari langkah yang ketiga dulu. Kembali lagi ke link. Langkah ketiga itu ada di slide kelima. Kita klik 5, dicek lagi, oh betul langkah ketiga, oke. Lalu
Lalu langkah yang keempat juga diklik. Kita klik lagi linknya. Di sini kita pilih lagi langkah yang keenam, langkah keempat. Oke. Nah, selesai ya. Kita coba ya. Kita klik tombol F5. Pindah ke slide kedua bagaimana? Spasi boleh. Nah, sekarang kalau mouse-nya kita arahin ke langkah 1, pointernya berubah jadi tangan. Artinya di langkah 1 ini ada hyperlink nih. Di langkah 2 juga ada, di langkah 3 juga ada, di langkah 4 juga ada. Nah, sekarang kita langsung aja klik ke langkah keempat. Klik. Tuh. Dia akan nge-link ke slide yang langkah keempat. Nah, tapi gimana mau balik lagi? Nggak bisa, dia habis, selesai. Karena belum semua selesai ya. Di escape aja atau di end. Nah, sekarang kita klik lagi di slide yang ketiga. Ini sudah di hyperlink, kita lanjut ke slide yang ketiga. Ya, kita mau ngelingin yang ini nih, panah yang ke kanan dulu semuanya. Panah yang ke kanan. Kita ada di posisi 3, ingat-ingat, di posisi 3 ya. Link. Masih. Berarti kalau di posisi 3 kita klik next, berarti dia akan berpindah ke posisi slide ke, betul, dia akan ke slide keempat atau langkah 2. Oke. Ya. Sekarang kita klik ke slide keempat. Kita masih yang panah ke kanan dulu. Lalu kita klik lagi link. Nah, sekarang posisinya kita di slide keempat nih. Kalau kita klik lanjut, maka akan berpindah ke slide berapa? Betul, slide ke-5. Ya. Atau langkah yang ke-3. Lalu kita klik OK. Sekarang kita ke slide yang ke-5. Nah, slide yang ke-5 ini kita klik lagi panah ke kanannya. Kita kasih link lagi. Kalau kita klik dari slide ke-5, kita klik next, maka dia akan lompat atau maju ke slide yang ke-6. Betul, yang ke slide ke-6. Lalu kita klik OK. Nanti kita coba ya. Nah, sekarang di slide yang ke-6 kita klik panah yang ke kanan. Masih ada slide lagi nggak setelah slide ke-6? Tidak ada, berarti ini kita hapus ya. Delete aja. Karena nggak ada. Ya. Adanya slide ke kiri, ya udah yuk kita kasih hyperlink di panah ke kiri slide ke-6. Ya, caranya kita pilih gambarnya dulu, lalu kita pilih link. Nah, kalau kita posisi di slide ke-6 mau kembali berarti ada di slide ke berapa? 5, betul. Berarti di sini kita klik slide yang ke-5. Ini 1 2 3 4 5 ini slide ya. Oke. Sekarang kita klik yang slide ke-5, yang dipilih panah yang ke kiri. Karena yang ke kanan sudah tadi. Klik lagi. Kita mundur nih, dari 5 mundur ke 1, jadi ke berapa? 4, betul. Kita klik di sini yang 4. Oke. Sekarang kita klik ke slide yang keempat. Panah ke kiri atau ke kanan yang diklik? Kiri, betul. Kita klik panah yang ke kiri, lalu kita klik links lagi. Kita pilihnya dari 4, kalau mundur 1 jadi 3, betul. Sekarang kita klik OK. Ya. Dan terakhir panah yang ke kiri di slide ketiga. Kita klik dulu, lalu ke links. Jadinya ke slide yang kedua. Betul sekali. Nah, sekarang kita coba ya, tekan tombol F5 ya. Nah, kalau sudah kita tekan tombol F5. Nah, ini kita klik mouse-nya, dia bisa pindah. Kita klik ke langkah 3. Lompatnya langkah 3, betul. Kita bisa maju ke kanan, maju ke setelah slide ini. Kita klik tombol panah ke kanan, maju kan? Atau mundur di sini. Tuh, mundur lagi bisa. Nah, kita ke slide yang kedua. Nah, mundur lagi. Kita ke slide keempat, bisa mundur lagi. Oke.
Tapi ini ada masalah nih teman-teman, students. Harusnya kan kalau kita klik yang dikasih link yang berpindah, tapi kita klik di mana saja ini masih berpindah. Berarti hyperlinknya belum berfungsi maksimal ya. Harusnya hanya gambar atau tulisan yang dikasih link itu yang bisa ngeklik. Selain itu tidak bisa. Berarti ada satu langkah yang harus kita lakukan setelah semuanya dikasih. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu view ya, ke menu view. Sebentar, saya ingat-ingat terlebih dahulu. Oh ya, sorry, ke menu slideshow. Nah, di menu slideshow kita akan atur setup slideshow-nya. Bagaimana setup slideshow-nya? Untuk hyperlink kita klik. Nah, di sini kita show type-nya harus diklik di sini. Browse at a kiosk full screen. Ininya harus diklik. Kalau sudah, kita coba ya sekarang. Kita klik OK. Sekarang kita klik tombol F5 atau tombol ini slideshow. Coba kamu klik di bagian manapun juga. Ini nggak bisa sekarang dipencet. Tapi kalau yang panah bisa, yang panah bisa tuh. Tapi untuk yang lainnya dia tidak bisa berpindah. Langkah 2 bisa tuh. Nah, langkah 4 bisa, kembali lagi bisa. Nah, langkah 3 bisa, tapi untuk bagian yang lain tidak bisa dipencet. Berarti sudah selesai kita proyeknya. Udah selesai deh. Nah, sekarang bagaimana ini keluar dari slideshow-nya, Mister? Kita mau keluarnya bagaimana? Nggak bisa apa-apa lagi nih. Caranya kita tekan tombol escape aja. Nah, kita klik tombol escape di keyboard, maka kembali lagi ke tampilan PowerPoint editing. Seperti itu. Kalau sudah sampai sini, maka pekerjaan kalian hari ini, aktivitas kita belajar membuat hyperlink sudah selesai. Kalaupun belum selesai, silahkan di save secukupnya saja ya. Silahkan di save lagi, kembali ke kelas dengan tenang, lalu tolong rapihkan kursi setelah digunakan. Untuk kelas yang terakhir, nanti yang mematikan adalah kelas 2, kelas 2A ya. Terima kasih, thank you for your attention. See you next week in lab computer. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih.